kedua untuk diskusi tanya jawab kritik dan saran dari masing-masing dosen penguji. Untuk penguji pertama saya persilakan Pak Jim Lahalo, MMSI. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang untuk kita semua, khususnya untuk Iin. Selamat siang. Nah, baik, saya langsung ke naskahnya. Iin bisa lihat naskahnya? Bisa, Pak. Oke. Iin, saya akan memastikan apakah Anda melakukan penelitian atau tidak. Iin, pertanyaan saya di abstrak itu adalah permasalahannya apa sampai perlu ada bantuan terhadap mekanisme yang ada di SMK Negeri Sentani. Ini di abstrak ya? Iya, apa permasalahannya? Masalahnya jika siswa belum menguasai Microsoft Excel akan kesulitan untuk menentukan calon penerima beasiswa jika salah. Kalau cuma satu siswa yang masuk, masalah enggak dengan Excel? Ya. Enggak ya? Kalau 10 siswa masalah atau tidak? 10 calon ini, penerima beasiswa. Masalah enggak kalau 10 siswa? Enggak. Nah, berarti kan Excel bukan masalahnya. Berapa baru dia bermasalah? Dalam perhitungannya. Iya, berapa jumlah siswa baru bermasalah dengan Excel? Misalnya seperti 200 lebih. Berapa? Misalnya 50 ke atas, Pak. Oh, 50 ke atas baru bermasalah. Rata-rata seleksi berapa banyak? Mahasiswa. Rata-rata yang diseleksi setiap periode penerimaan atau seleksi. Kurang lebih. Iya, kurang lebih berapa? Ulang. 200 siswa. 200. Kenapa tidak disampaikan? Pada saat jumlah berapa yang bermasalah dan rata-rata penerimaannya berapa? Ya, kemudian kriteria bobot berapa? Kriteria yang dipakai apa saja? Ini ada 5, Pak. Apa saja? Pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, tanggungan, jumlah saudara dan barang rumah yang dipakai. Berapa bobot masing-masing kriteria? Penghasilan orang tua 25 bobotnya, pekerjaan orang tua juga 25, tanggungan orang tua 20, jumlah saudara dan jarak rumah 15. Jadi harus disampaikan. Kemudian apakah masih ada yang mau diharapkan lagi? Ataukah sudah selesai penelitian ini? Sudah, Pak. Terus kenapa masih harus ada yang diharapkan?
penelitian selesai. Nggak ada yang diharapkan lagi. Kalau diharapkan kan masuk di penelitian selanjutnya kan. Mungkin nanti diganti. Gitu ya. Iya. Di rancangan penelitian, analisis kebutuhan, hasilnya apa? Atau temuannya apa? Ada enggak lampiran? Tapi sebelum masuk ke situ, apa sih definisi analisis kebutuhan? Menurut metode waterfall ini. Karena semakin hari analisis kebutuhan ini semakin sempit sekali dia punya pemahaman atau tujuan dilakukan. Nanti hasil dari analisis kita itu berupa koordinasi, Pak. Analisis kebutuhan. Ini kan tahapan paling pertama dalam waterfall. Perlu tidak SPK itu? Kenapa perlu? Karena ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kan begitu. Buktinya apa lampirannya? Sehingga nanti di latar belakang itu lebih dikuatkan. Latar belakang boleh-boleh aja bagus, tapi kalau di analisis kebutuhannya nggak ada, terus sebenarnya latar belakang itu dapat dari mana gitu. Sedangkan tahapan awal penelitian nggak dilakukan. Apakah perlu ada acceptance atau tidak? Tapi hal yang paling penting, apa SPK penting atau tidak? Kalau penting buktinya apa? Karena berdasarkan kebutuhan, temuan-temuan kebutuhan di lokasi berdasarkan objek yang sedang diteliti. Baru pembuktian, situasinya seperti ini, entah itu laporan atau mungkin hal-hal yang perlu disampaikan terkait mengapa SPK itu dibutuhkan, diperlukan. Ya. Terus kemudian analisisnya, desainnya apa hasilnya? Apa hasil desain yang sudah dilakukan? Tahu ya. Nah, desain itu kan tahapan yang nanti saya mau hasilkan apa di desain. Yang nanti rincinya akan ada terlihat di desain sistem. Ya, desain-desain apa aja yang dihasilkan. Itu kan sudah keluar di sini. Sebagai bukti bahwa, sebagai tanda bahwa tahapan sudah dikerjakan. Pembuktiannya nanti di bab 4. Begitu juga dengan hasil. Kalau hasil apa yang dihasilkan? Pengkodean. Pengkodean ya, coding ya. Apa yang dihasilkan? Ini coding dengan PHP ya, terus pakai basis datanya MySQL. Terus apa yang dihasilkan? Bingung ya? Ya iyalah bingung. Karena tiba-tiba bab 4-nya muncul kan. Ini kan kalau ini kan bab 4 tiba-tiba muncul. Tanpa ada pembuktian bahwa tahapan telah dilakukan dengan baik. Terbukti dari report awal bahwa misalnya desain yang dibangun, desain sistem, desain basis data, detail sistem, detail subproses, antar muka, yang kemudian nanti hal itu dibuktikan di bab 4. Oh ya, saya punya antar muka ada, oh ya saya punya detail sistem ada, oh ya saya punya konteks ada, oh ya saya punya antar muka ada.
Dari situ baru keluar alasan kenapa SAW yang dipakai di latar belakang. Kalau tidak ada temuan-temuan, nggak ada alasan, nggak ada ini, mau tahu kenapa saya harus pakai SAW? Karena apa gitu? Walaupun dalam penulisannya juga belum ada alasan kenapa harus menggunakan SAW. Macam-macam, bisa saja berdasarkan karakteristik pekerjaan, atau mungkin berdasarkan karakteristik SAW yang dirasa cocok. Nah, karakteristik yang sama seperti itu yang perlu disampaikan menjadikan ya bisa jadi alasan. Iya toh. Iya. Sehingga nanti bisa tahu berdasarkan kebutuhan nanti fungsionalitasnya seperti apa, diperjelas. Siapa yang mengolah data kriteria, siapa yang mengolah data bobot. Siapa yang mengolah data kriteria? Yang mengolah data kriteria. Sistem otomatis nambah atau sistem otomatis bagaimana? Karena di sini bilangnya sistem. Siswan. Hah? Siswan yang mengolah data kriteria. Oh iya, diperjelas. Sistem dapat membantu siapa untuk mengolah apa gitu. Ya, gitu ya. Oh iya, saya lewat tadi lagi. Observasi. Hasilnya apa? Setelah melakukan pengamatan langsung ke lokasi, ternyata ditemukan setelah melakukan wawancara, hasil wawancara adalah menghasilkan kan uraiannya yang substansi aja, nggak usah yang detail. Apa hasil observasinya? Dengan wawancara. Apa datanya? Melihat langsung ke. Ya. Langsung lihat ke lokasi. Ya, temuannya apa? Apa yang ditemukan di lokasi? Itu sudah kelihatan secara langsung di lokasi. Hasilnya, temuannya apa? Hasilnya melihat data yang dari Microsoft Excel. Nggak ada yang lain. Karena kan tadi Excel nggak bermasalah. Excel bermasalah pada saat jumlah tertentu. Kemudian buktinya ada gitu. Ya. Padahal ini kan poin penting untuk menunjang latar belakang juga gitu. Terkait kriteria yang digunakan, itu siapa yang mengesahkan, saya dapat dari mana. Kan nggak mungkin tiba-tiba di meja saya ada kriteria dengan bobot dan sebagainya. Tapi dari mana saya mendapatkan? Ya mungkin dari observasi atau mungkin dari wawancara. Ya, tergantung hasil yang diperoleh di lapangan gitu. Dan itu yang disampaikan bahwa kriteria itu didapatkan dari sini berdasarkan keputusan ini atau berdasarkan hasil wawancara, kan jelas langsung. Tapi kalau gini kan seolah-olah kriterianya nggak tahu dapat dari mana tiba-tiba muncul. Gitu. Atau mungkin kriteria itu ternyata muncul dari penelitian lain tapi sudah didiskusikan dengan pimpinan, kan kelihatan di wawancara nanti. Saya menawarkan kriteria seperti ini, Bapak bagaimana? Saya ada baca dari sini. Nah dari situ kan nanti membuktikan bahwa kriteria itu dipakai, bukan dari keputusan tapi dari hasil kita menyampaikan kepada mereka karena mungkin mereka belum punya atau bingung, terus berdasarkan hasil itulah kita pakai. Gitu. Ya toh? Sehingga kalau
Bagaimana hasil kriterianya? Jawabnya jelas. Oh, dari hasil sharing peneliti dengan pihak pengelola beasiswa yang diambil dari jurnal mana misalnya, atau berdasarkan keputusan kepala sekolah, atau berdasarkan keputusan menteri atau apa gitu. Kan gitu. Jadi bisa jelas semuanya gitu untuk ini. Nah, untuk hasil hitung di sini udah ada, cuma ada tabel tapi tidak ada penjelasan tabel ini apa, artinya apa, analisisnya apa gitu kan. SPK kan analisis. Iya kan? Iya. Itu yang perlu di apa namanya? Nanti saya masih ujian. Diberikan penjelasan, jangan tiba-tiba masuk gitu loh. Kalau mempelajari SAW nggak tahuan tujuannya kita bentuk ini untuk apa, terus ini untuk apa gitu. Gitu. Ini tujuannya juga untuk apa. Nggak ada uraian pembuka gitu loh. Orang bisa paham kenapa harus ada. Sehingga kan mereka yang mungkin apa namanya baru mau belajar SAW kan bisa paham gitu. Pembahasan yang tidak terlihat, hasil uji tidak terlihat. Bagaimana hasil perhitungan konvensional yang tadi sudah dilakukan itu nyambung atau tidak, perbedaan apa dan lain sebagainya. Jadi ini kita membandingkan hasil uji konvensional dengan sistem. Di sistem mungkin apa valid semua, tapi hasilnya bagaimana terkait angka-angka atau perhitungan yang sudah dilakukan secara konvensional ataupun secara sistem gitu ya. Perbandingan juga apa setelah penelitian selesai, bagaimana dengan 3 atau 4 atau 5 penelitian sebelumnya, adakah perbandingan yang bisa kita sampaikan gitu. Jangan, nah di situ perlu general, perlu detail gitu, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jangan general, apa yang berbeda, kriteria apa yang berbeda. Jadi bisa dijelasin masalah. Mana bukti sistem sudah menyelesaikan kasus rumus Excel? Mana bukti sistem sudah menerapkan SKW? Kan semua sudah ada di atas, toh? Iya. Tapi kenapa tidak disampaikan? Nah ini, kata mempermudah dapat dari mana? Dari mana surveinya? Nggak dapat datanya ya. Kalau membantu ya kan. Karena fungsinya memang membantu. Tapi mempermudah betul tidak mempermudah. Yang saya mau tanyakan, kenapa nilai prestasi itu tidak ada dalam penelitian ini? Ya, karena kemarin beredar juga di dari pihak sekolah nggak menaruh nilai dan prestasi. Pertanyaannya kenapa ditanyakan oleh saya? Bagaimana Pak? Pertanyaannya adalah kenapa ditanyakan oleh saya? Ya, alasannya gampang karena tidak ada bukti bahwa kriteria itu memang dipakai. Observasinya nggak kelihatan, wawancaranya juga nggak kelihatan bahwa kriteria itu wajib dipakai atau layak dipakai. Kalau layak dipakai, saya nggak akan tanya kenapa nilai prestasi nggak dimasukin. Ruang batasan, ruang lingkup mungkin sudah ada, tapi
nggak ada satupun batasan, kalaupun ada, nggak ada batasan itu yang diperkuat oleh suatu keputusan atau dokumen yang lain yang didapatkan dari survei dan observasi. Ya, Iya. sehingga nanti SPK-nya bisa jalan gitu, karena memang menyentuh lokasi atau orang yang memang menangani kasus masalah beasiswa, gitu ya. Ya. Oke Pak Rahmat, saya segitu dulu. Saya kembalikan. Terima kasih buat Iin yang sudah merespon dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya langsung ke penguji 2, Ibu Emi ya, dipersilakan. Terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang Iin. Iya, Ibu. Oke, sebentar ya Ibu share screen dulu. Iin bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke, Ibu langsung aja ya. Pertama, Iin jangan lupa tanda tangan ya. Oke. Nah, tadi Ibu sama juga sama di penguji pertama tentang abstrak. Karena di sini abstrak itu adalah penggambaran tentang dari bab 1 sampai bab 5 ya. Jadi orang pertama akan baca adalah abstraknya dulu. Jadi abstrak itu adalah kesimpulan dari semuanya gitu. Apa saja yang kamu permasalahan apa yang terjadi sampai kamu mengambil penelitian ini, kemudian apa saja yang kamu lakukan, metode yang kamu gunakan, kemudian hasil-hasil apa saja yang kamu hasilkan dari penelitian itu. Nah, itu semua harus terangkum dalam abstrak seperti itu. Nah, di sini Ibu melihat yang pertama di sini untuk membantu kesiswaan dalam menentukan seseorang yang layak menerima beasiswa. Nah, di sini tuh belum terlihat kendala apa gitu sampai perlu untuk membantu kesiswaan. Kamu belum jabarkan secara singkat kendala-kendala apa saja sih yang terjadi gitu. Nah, kemudian di sini kamu langsung kamu menggunakan metode SAW, tapi di sini kriteria yang kamu gunakan juga belum tertera di sini di abstrak. Kriteria apa saja yang kamu gunakan? Belum ada di sini. Ada berapa kriteria yang kamu gunakan? Berapa? Ada 5. 5? Iya. Apa saja? Pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, jumlah saudara, dengan jarak rumah. Oke. Jadi nanti Iin kriteria itu ditampilkan di abstrak ya? Iya. Oke. Kemudian di sini Iin sudah mengatakan bahwa oleh karena itu sistem pendukung keputusan calon penerima beasiswa ini dimulai dari analisis, desain, program, implementasi, dan pengujian. Nah, tapi di sini ke 1, 2, 3, 4, 5 ini tahapan dari metode apa? Nah, di sini kan Iin sudah jabarkan nih tahapannya, tapi metode yang digunakan itu apa? Waterfall. Nah, jadi Iin harus sebutkan di sini metode yang Iin gunakan adalah waterfall dengan tahapannya ada analisis, desain, kemudian implementasi sama pengujian dan maintenance. Ya kan? Iin sampai maintenance atau hanya sampai pengujian? Sampai pengujian saja, Ibu. Sampai pengujian. Oke. Jadi nanti Iin jelaskan di sini bahwa metode yang digunakan adalah metode waterfall. Nah, kemudian di sini kan sudah ada hasil outputnya nih.
Nah, ini apakah hasil ini hasil dari perhitungan manual atau perhitungan dari sistem? Manual, Ibu. Manual. Terus Iya. perhitungan dengan sistem apakah sama atau tidak? Eh, sama, Ibu. Sama? Iya. Nah, kenapa Ibu tanyakan begitu? Karena di sini Iin belum sebutkan hasil output secara ini, apakah ini hasil output atau secara manual atau secara sistem gitu. Jadi Iin harus jelaskan kalau hasil perhitungan secara manual adalah hasil uji secara manual adalah ini hasilnya, kemudian secara sistem hasilnya adalah ini. Kemudian hasil pengujian fitur sistem juga Iin menggunakan metode apa untuk pengujian sistemnya? Black box. Pengujian apa? Pengujiannya black box. Black box. Iya, black box kan? Ya. Nah, berarti Iin harus tambahkan di sini bahwa untuk pengujian fitur sistem, Iin menggunakan metode black box. Kemudian hasilnya itu apa? Apakah sistem fitur-fitur yang di dalam sistem itu berjalan dengan baik atau tidak? Nah, itu karena kan ada hasil pengujian dengan black box di bab 4 kan? Nah, itu Iin harus tambahkan di sini supaya orang lihat, oh, berarti hasil uji sistemnya yang secara manual nilai tertinggi yaitu si Wilson. Kalau dengan sistem, apakah sama atau tidak, Wilson juga atau tidak, seperti itu. Kemudian pengujian fitur sistem, apakah berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Ya. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci itu kan hanya kata ya, bukan kalimat. Kalau seperti ini bukan kata lagi, tapi sudah berbentuk kalimat. Ya, ini ya, kata itu cuma satu. Jadi, sebaiknya disingkat saja seperti SPK, kemudian SAW, seperti itu. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di latar belakang masalah. Di sini Iin mengatakan bahwa program tersebut sudah berjalan selama 10 tahun, dimulai dari tahun 2010. Apakah ada datanya? Tidak, Ibu. Ada? Tidak, Ibu. Hanya berapa wawancara saja. Ya kan, Iin wawancara si dari yang Iin wawancara itu mengatakan bahwa ada program beasiswa yang dilakukan selama 10 tahun, ya kan? Tapi pasti Iin minta datanya kan, misalnya berapa kuota dari beasiswa yang dilakukan di situ. Ada datanya tidak? Iin minta datanya nggak? Tidak, Ibu. Iin tidak minta datanya. Iin observasi atau tidak? Iya, tapi hanya minta data yang berupa kriteria gitu yang kemarin pada tahun 2018 minta datanya, Ibu. Jadi Iin kalau misalnya nih ada kata-kata kalimat seperti ini dari orangnya, tapi Iin harus ada pembuktiannya seperti data-datanya kayak kuota selama minimal 3 tahun belakangan lah ya. Dari ini kan 2021 berarti 2020, 2019, 2018, mulai dari 2018 data-datanya, kuotanya jumlahnya berapa gitu. Ya. Kemudian nanti ditambahkan ya Iin ya di sini supaya jelas gitu datanya. Iya.
berarti jumlah siswanya. Berapa siswa yang mendaftar, jumlahnya 3 tahun terakhir sama kayak yang di atas ini toh, supaya lebih terperinci dengan pembuktiannya itu ada gitu. Karena kamu di sini bilang kesalahan seperti kurang teliti dalam menginput data kandidat calon beasiswanya kan, penerima beasiswa gitu. Ya? Ya. Oke, kemudian lanjut di bawah sini ini belum ada kamu menjelaskan kenapa kamu menggunakan metode SAW. Gitu. Karena di sini kamu langsung saja untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dibangun sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa dengan metode SAW. Tapi alasannya kenapa kamu menggunakan metode itu nggak ada di sini. Ya. Nah, padahal kan SPK kan ada banyak sekali macam metode kan, ada AHP lah, terus TOPSIS lah. Nah, dari semua metode itu kenapa kamu pilih SAW? Ibu tanya. Karena kalau saya melihat dari perhitungannya lebih gampang SAW sih bagi saya. Oh, jadi manfaatnya itu. Jadi kamu harus tambahkan di sini. Ya. Iya. Kenapa sampai kamu menggunakan si metode SAW ini? Ya. Iya. Oke. Nah, di sini juga di ruang lingkup atau batasan penelitian, karena tadi Ibu kan tanya, apakah kamu menggunakan metode waterfall itu, apakah sampai pengujian saja atau sampai maintenance kan? Terus kamu bilang sampai pengujian kan? Ya, berarti di batasan sini, batasan masalah sini, kamu harus tambahkan bahwa kamu menggunakan metode waterfall, tapi untuk tahapannya hanya sampai ke tahapan pengujian. Ya? Oke. Lanjut ke bab 2, untuk tinjauan pustaka sini, kan ada 1, 2, 3 sitasi ya. Nah, di sini itu kamu belum jelaskan metode penelitian yang digunakan apa, kemudian dari masing-masing ini hasil outputnya seperti apa, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan, pengujian yang menggunakan metode apa, itu belum kamu jelaskan di sini, gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk nanti kamu gampang di bab 4 nanti, kan ada tuh perbandingan antara penelitian, 3 penelitian ini sama penelitian kamu kan? Nah, itu kamu sudah lebih mudah karena di sini kamu sudah bisa lihat, oh yang pertama dia menggunakan metode ini, oh kalau saya menggunakan ini. Terus, oh kalau dia hasil outputnya seperti ini, kalau saya hasil outputnya ini. Nah, seperti itu. Jadi kamu gampang nanti pada saat buat perbandingannya. Ya? Iya. Kemudian kita lanjut. Nah, di kerangka konseptual, ini output penelitiannya kamu belum jelaskan. Outputnya nanti seperti apa? Apakah dia bentuknya perankingan atau bagaimana? Nah, itu kamu harus jelaskan di sini. Ya? Ya. Oke, kemudian di bab 3, rancangan penelitian, di desain sistem. Nah, di sini kamu bilang tahap desain sistem ini dilakukan perancangan user interface. Tahu nggak user interface itu apa? Bagian gambar sistem. Kenapa? User interface seperti antar sistem. Membuat sistem? Apa suara kamu putus-putus loh, Iin? Seperti yang user itu kayak antar muka sistem, Bu. Antar muka sistem, berarti kamu merancang antar muka sistem.
Ya? Ya. Nah, prosesnya adalah menggambarkan diagram konteks DFD, ERD. Iya. Iya. Oke, coba kita lihat di bab 4 apakah ada desain sistem atau desain antarmuka atau tidak. Tidak ada. Nah, loh. Tidak ada ini. Bagaimana? Padahal di sini kamu bilang ada perancangan user interface-nya. Tapi di bab 4 nggak ada. Padahal kan ini adalah rancangan dari tahapan dari metode penelitian yang kamu gunakan, artinya bahwa ini semua yang kamu lakukan gitu. Bukan lagi seperti kayak di bab 2 teorinya desain sistem itu apa sih gitu. Tapi di sini di bab 3 adalah apa yang kamu lakukan dan itu harus sesuai gitu yang kamu lakukan. Nah, di bab 4-nya nggak ada gitu. Nanti kamu tambahkan lagi ya. Ya. Oke. Kemudian nilai bobot kriteria. Oke. Iin, Ibu mau tanya, di sini kan kriteria pekerjaan orang tua, di sini PNS, TNI, Polri itu sangat rendah atau 1. Emang ada datanya atau buktinya gitu bahwa PNS, TNI, Polri, kemudian swasta itu 2 rendah, sangat rendah, atau ini kamu tentukan saja? Atau memang dari sekolahnya? Saya yang tentukan Ibu. Kamu yang tentukan berdasarkan apa? Bobotnya. Bobotnya? Iya, Ibu tahu ini kan dibobotkan. Tapi maksudnya pemilihan nih, kayak misalnya PNS, TNI, Polri, itu kamu kasih sangat rendah. Apakah berdasarkan gaji? Enggak. Terus berdasarkan apa? Sampai kamu taruh PNS, TNI, Polri itu 1 bobotnya, paling rendah. Karena kalau misalnya berdasarkan gaji, swasta itu gajinya lebih besar loh dibandingkan si Polri, PNS, TNI, atau Polri. Kemudian wirausaha juga bisa jadi gajinya juga lebih besar dibandingkan swasta. Bisa jadi juga petani gajinya juga lebih besar kalau misalnya dia satu hektar dia menjual hasil panennya seperti itu. Nah, makanya Ibu tanya apakah ada data atau kamu lihat dari mana sampai kamu bisa buat seperti ini untuk pembobotannya. Mulai dari jurnal sih. Dari jurnal? Iya, dari jurnal. Kalau dari jurnal berarti kamu harus ada buktinya di lampiran. Ya, karena kalau kamu cuman asal taruh seperti ini itu buat Ibu tidak akurat juga. Karena kalau misalnya berdasarkan gaji kan si swasta ini gajinya bisa jadi lebih besar dari PNS atau TNI Polri. Tapi dia dapat bobotnya 2 gitu. Iya. Ya.
Kemudian jadi hasilnya bahwa Wilson nilainya yang paling tinggi ya. Iya. Oke. Baiklah. Kita lanjut. Ini tadi sudah, desain interface-nya belum ada. Kemudian ini dijelaskan tentang gambarnya. Karena di sini tuh kamu cuman bilang halaman home adalah halaman yang muncul saat pertama kali website dibuka. Itu hampir sama semua sama yang gambar-gambar seterusnya, tidak dijelaskan bahwa kayak misalnya contohnya ini, periode beasiswa menampilkan aktif atau tutup untuk pendaftaran penerima beasiswa, tapi kamu tidak jelaskan bahwa di sini ada untuk filenya, kemudian bisa diedit, bisa dihapus, seperti itu. Kamu nggak jelaskan, bisa ditambah juga di sini, ya kan? Tapi kamu nggak jelaskan, kamu langsung saja. Setiap gambar tuh harus dijelaskan, karena masing-masing punya fungsi-fungsinya. Seperti itu. Ya, ini berlaku untuk semua gambar ya, karena Ibu lihat semua gambar itu sudah dijelaskan. Oke, kemudian hasil uji. Nah, ini yang tadi Ibu bilang hasil ujinya belum ada. Hasil uji manualnya sama hasil uji dengan sistem. Itu belum ada di sini, jadi nanti hasil ujinya kamu tambahkan lagi kan. Karena di sini kan kamu sudah jelaskan tentang hasil uji fitur sistemnya, bahwa sistemnya berjalan dengan baik kan. Cuman hasil uji dengan SAW-nya itu kamu belum taruh di sini di hasil uji. Antara yang manual, yang kamu hitung manual, sama yang berdasarkan sistem yang kamu buat. Seperti itu. Kemudian, nah untuk perbandingannya juga di sini belum ada. Ibu belum lihat perbandingannya. Sebaiknya kamu bikin tabel perbandingan. Jadi kayak misalnya citasi yang pertama perbedaannya adalah ini dia memakai metode ini, kamu memakai metode apa, seperti itu. Itu berlanjut untuk citasi yang kedua dan ketiga seperti itu. Jadi lebih gampang ya, dibuat tabel saja. Kemudian untuk kesimpulannya juga ditambah hasil uji manual dan sistem maupun pengujian fitur sistemnya itu belum ada di sini. Jadi kamu belum kesimpulannya belum ada hasil ujinya seperti apa, manual dan berdasarkan sistem apakah pengujiannya sama atau tidak hasilnya gitu. Nah, kemudian di saran di sini kamu bilang diarahkan sistem pendukung keputusan ini dapat menambah kriteria seperti nilai prestasi, tapi gunanya itu untuk apa? Itu kamu belum jelaskan di saran. Ya. Oke. Sama nanti di lampiran tambahkan lagi yang tadi Ibu bilang. Oke. Dari saya itu saja, Pak Rahmat, saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih. Saya tidak so wajah dulu ya. Saya langsung ke penguji 3 saja untuk saya waktu 20 menit. Dipersilakan Pak Elvis Pawan. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Saya izin share dulu. Iin bisa dengar suaranya Bapak? Bisa, Pak. Kedengaran ya? Oke. Yang pertama, sebenarnya tadi sudah banyak dibahas sama penguji 1 dan penguji 2. Ini ada beberapa poin saja yang perlu saya sampaikan. Nah, yang pertama itu font-fontnya ini diseragamkan semuanya karena ada beberapa yang tidak seragam. Ya, kita bisa lihat ini font penulisan hurufnya tidak sama. Itu yang pertama. Nah, kemudian
di sini sudah memberikan keterangan ini warna kuning. Nah, ini ada 2 kalimat di sini yang saya baca kurang lebih sama itu, jangan disampaikan terlalu berulang-ulang seperti itu. Nah, jadi langsung saja fokus ke apa yang mau disampaikan, tapi satu kali, jangan di atas untuk membantu ke mahasiswa. Untuk membantu siswa. Nah, kemudian yang kedua di sini ada, saya baca kalimat metode SAW yang dapat digunakan untuk memang dalam abstraknya ini, jadi mungkin Iin perlu sampaikan langsung masalah apa yang mau dipecahkan begitu. Halo Iin. Wih, ini cek kan? Bisa dengar saya? Saya bisa. Suaranya putus-putus, Pak. Oh iya, saya ulangi ya. Nah, di sini ada kalimat yang dimasukkan. Di sini metode SAW untuk memecahkan suatu masalah. Oke? Nah, Bapak tanya di sini nih, yang ini nih. Iya. Masalah apa yang mau dipecahkan? Karena di dalam sini belum terwakili, belum dijelaskan secara rinci. Masalah apa yang mau dipecahkan? Bagaimana? Masalah untuk dalam perhitungannya. Perhitungannya. Perhitungan apa itu yang mau diselesaikan? Rankingan. Hitungan rankingan itu. Rankingannya. Oke, ini kamu pakai metode. Kalau metode yang lain boleh tidak pakai itu untuk menyelesaikan masalah itu? Boleh, Pak. Boleh. Ya, kenapa tidak pakai metode lain misalnya? Kalau pertanyaannya begitu, kenapa tidak pakai metode lain? Saya hanya fokus ke SAW saja sih, Pak. Oke. Nah, jadi begini, maksud saya begini, kenapa saya tanya begitu? Kamu kan menggunakan metode SAW. Jadi di dalam abstraknya sama di latar belakangnya harus disampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini itu bisa menggunakan misalnya beberapa metode, ada misalnya SAW, AHP, dan lain-lain, kan ada banyak metode toh. Nah, lalu kemudian kamu menyampaikan kenapa kamu menggunakan SAW, karena misalnya SAW memiliki kelebihan apa dibanding metode yang lainnya, seperti itu, supaya keunggulan atau perbedaan penelitianmu dengan penelitian orang lain itu ada gitu. Bisa dipahami sampai situ? Ini bisa? Oke ya. Kemudian ini tadi sudah dikoreksi sama Ibu Emi yang kata kuncinya saya tidak perlu bahas lagi. Kita langsung ke bawah. Nah, yang pertama di bagian belakang tidak ada teori yang dimuat, semuanya itu tidak ada citasi ini satupun ini dari. Jadi ini teori-teori, kalau misalnya kita copy paste dari orang punya atau kita citasi dari orang punya harus ditulis ya. Salah satu cara untuk menghargai karyanya orang, kita tulis di dalam naskah kita. Itu tidak apa-apa kita ambil, tapi kita harus mencantumkan di sini. Begitu ya. Kemudian di sini, bagian kesiswaan tersebut melakukan kesalahan seperti kurang teliti. Nah, Bapak tanya, kalau misalnya di bagian kesiswaannya yang kurang teliti, apakah dibutuhkan SPK? Halo, Iin. Iya, Pak. Bagaimana? Kalau misalnya di bagian kesiswaannya yang kurang teliti, apakah dibutuhkan SPK untuk menyelesaikan masalah itu?
Pak. Hah? Bagaimana? Tidak juga, Pak. Jawab agak keras sih, karena mungkin jaringan kurang bagus sehingga saya kurang bisa mendengar suaranya. Tidak juga, Pak. Oh, kalau tidak juga, lalu untuk apa kamu bikin SPK? Untuk membantu sekali. Membantu kesesuaian supaya tidak ini. Kamu tadi bilang tidak juga. Bagaimana itu? Bertentangan dengan apa yang kamu bilang sama yang kamu tulis. Gimana itu? Nah, maksud saya begini. Jadi di sini karena kamu tidak ini kalau Bapak baca ya, latar belakangmu belum sinkron antara permasalahan dan di sini Bapak sudah tulis permasalahan dan solusi itu tidak sinkron. Kamu ngomongnya A, jawabnya itu lain gitu. Ngomongnya B, jawabnya lain lagi. Harusnya kan maksudnya sama atau jawaban antara masalah yang kamu paparkan sama solusi yang kamu berikan. Ini kamu ngomong begini, saat ini petugas di sana lah intinya begitu belum mengetahui atau belum menguasai rumus Excel. Oke? Ya. Nah, kalau dia belum menguasai rumus Excel, berarti bukan SPK solusinya diberikan pelatihan. Kan bisa toh? Ya. Iya tidak? Ya. Halo Iin, ini Ya, jaringan saya yang jelek atau? Kemudian, nah di sini tidak ada data penerima beasiswa ya. Tadi Bu Emi sama Pak Jim juga sudah sempat bahas, Bapak tidak perlu bahas lagi. Tapi di sini yang perlu dijelaskan kembali ya bahwa permasalahan dan solusi yang kamu berikan itu tidak sinkron ya. Jadi diperbaiki ya. Jadi dikonekkan misalnya kamu menyebutkan bahwa tadi sempat ada saya dengar sekitar 200 orang peserta dalam satu kali periode. Nah, itu akan lebih mengena ke solusi kalau misalnya mau bikin SPK dibanding kamu ngomong di sini orangnya kurang teliti, kemudian orangnya tidak paham rumus Excel, kan itu kan tidak nyambung jawabannya sama ininya ya. Masalah sama solusi yang kamu berikan. Lebih cenderung kalau misalnya kamu ceritakan seperti yang dibilang Ibu Emi, historis datanya itu misalnya dari 2018 sekian orang, 2019 sekian orang, 2020 sekian orang, sehingga misalnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, jadi sudah tidak relevan lagi kalau misalnya mau menggunakan Excel. Nah, mungkin itu lebih relevan dibanding kamu ngomong orangnya tidak mengerti rumus Excel ya. Itu kan kalau tidak mengerti ya dikasih pelatihan aja sudah selesai toh. Iya. Begitu ya? Iya. Oke. Nah, di sini di ruang lingkup penelitian, Bapak mau tanya, sebenarnya di program Indonesia Pintar itu kan dia punya sistem sendiri toh? Iya. Ya. Dia kan tidak perlu butuh SPK lagi sebenarnya. Iya tidak? Sudah pernah ke sekolahnya toh? Sudah pernah ke sekolahnya? Iya. Dilihatin sistemnya sama orang di guru-gurunya sana. Karena setahu saya memang kalau program Indonesia Pintar itu ada sistemnya, sudah ada sistemnya. Jadi langsung dari pusat yang menentukan si A, si B, si C yang berhak menerima itu beasiswa. Begitu tidak? Iya.
Iya. Iya. Begitu Kak Ing. Nah, terus untuk apa sistemmu? Di mana proses di mananya yang dibutuhkan sistemmu ini? Kalau misalnya ini. Terus apa sistem yang membahas beasiswa itu seharusnya ini sih Pak, sistem yang membahas beasiswa kurang mampu. Bagaimana? Bisa join ke pakai HP kapan? Itu apa seharusnya sistem yang membahas beasiswa kurang mampu. Tidak, maksudnya saya ini kan PIP itu kan sudah punya sistem. Nah, di proses mananya menggunakan sistemmu untuk seleksi beasiswanya itu? Itu saya salah ini Pak. Di proses mananya itu? Karena kan kalau misalnya ada siswa nih. Ini jelek ya. Saya join dulu pakai ini, pakai HP. Tunggu ya, saya join pakai HP dulu supaya suaranya mungkin kalau pakai data seluler mungkin dia ini kedengaran. Iya Pak. Pak Jim, saya bisa minta tolong di breakout kah? Saya ini HP belum update, dia punya Zoom jadi. Mungkin kalau saya pakai HP. Suara lancar-lancar sih, hanya gambar yang macet-macet. Oh, saya kasih mati gambar saja ya. Saya kasih mati ini saja sudah kalau gitu. Gambarnya. Ya, coba. Saya tidak bisa terima suara ini di sini dengan jelas. Oh, berarti ini. Cobain ngomong coba, kedengaran tidak? Kedengaran Pak di sini. Oke, sudah. Nah, di sini kan Bapak bilang tadi PIP itu kan sudah punya sistem. Iya. Nah, sistem yang kamu buat ini digunakan pada saat apa? Sebelum datanya kamu masuk ke dalam PIP atau bagaimana? Itu seharusnya sistem hanya membahas beasiswa kurang mampu saja. Cuma kemarin saya berubah. Bukan program Indonesia Pintar, tapi seharusnya kurang mampu. Oke. Lanjut ya ke bawah. Nah, kemudian di bagian tinjauan pustaka, ini ada 3 jurnal di sini yang kamu citasi. Semuanya menggunakan metode SAW. Iya. Oke? Iya. Nah, jadi sarannya Bapak, kamu tambahkan lagi dua jurnal, tetapi menggunakan metode lain dengan kasus misalnya untuk penerimaan beasiswa. Misalnya dia pakai AHP atau apa, WP misalnya, tetapi dia pada seleksi penerima beasiswa. Supaya apa? Kamu di sini jelas apa perbedaannya. Jadi kalau misalnya di sini kamu hanya ngomong perbedaan perbedaan hanya terdapat yaitu. Nah, hanya pada siswa dapat menginput persyaratan
atau pada ini ya formulir beasiswanya ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada satu atau dua jurnal yang menggunakan metode lain, nah kamu bisa selain dari fiturnya juga, kamu juga punya perbandingan terhadap metode begitu. Jadi dibandingkan juga metodenya toh, yang mana lebih condong bahwa SAW itu lebih bagus misalnya. Kan banyak tuh teori-teori misalnya dalam penelitiannya orang ngomong, oh SAW itu memang lebih bagus dibanding yang lain atau seperti apa. Tetapi kita ngomong itu kan harus ada rujukannya dari jurnalnya orang yang sebelumnya toh. Iya. Oke. Nah, kemudian di persamaan ini, di sini Bapak tulis ini salah rujuk atau persamaannya di mana? Soalnya di sini ngomong persamaan 1, tapi di sininya 2.1. Oh, salah bacanya 2.1. Ini yang persamaan yang dimaksud yang di bawah ini ya? Iya. Oke, jadi diperbaiki ya. Ini ada beberapa di sini. Ini Bapak juga kasih tanda. Di sini ngomong persamaan 2, di sini 2.2 ya. Itu Iya. diperbaiki saja, itu tipe-tipe saja. Nah, tahu enggak kenapa Bapak kasih silang di sini? Ini model waterfallmu. Kenapa? Kurang pengujian. Tahu enggak? Kenapa? Model waterfall ada berapa langkah? 5. 5? Ini ada 4 di sini. Nah, jadi begini, untuk apa maksudnya kamu mungkin di sini kamu setting karena kamu hanya membuat penelitian hanya sampai pada tahapan testing. Tetapi ini kan pada landasan teori ya atau daftar teori yang kamu masukkan. Nah, sebenarnya kalau kamu mau menyampaikan model waterfall-nya ini hanya sampai pada testing, itu letaknya ada di ruang lingkup penelitian atau di waterfall. Tetapi bila mana kamu menyampaikan teori, itu kamu harus sampaikan secara lengkap. Nah, misalnya ada 5 langkah, kamu ngomong di batasan masalah, ada 5 langkah di waterfall, saya menggunakan 4, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau teorinya kamu kurangi, jangan, nanti itu kan menyesatkan orang. Kalau misalnya suatu saat kamu punya penelitian disitasi sama orang, dia bilang, penelitiannya ini ngomong, model waterfall itu hanya sampai pada tahapan testing. Padahal maksud kamu di sini, kamu mengerjakan hanya pada, mulai dari analisis kebutuhan hanya sampai pada tahapan testing. Begitu ya. Jadi ini harus tetap disampaikan secara lengkap di landasan teori. Tetapi kalau misalnya dikerjakan hanya sampai pada testing, itu disampaikan di ruang lingkup penelitian. Paham ya, Iin? Halo, Iin. Ya, Pak, paham. Oke. Nah, kemudian ini kan kamu ngomong metode penelitiannya pakai waterfall ya? Iya. Jadi begini, sebenarnya metode penelitian itu dia ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian kuantitatif. Kalau model waterfall ini adalah model pengembangan sistem ini sudah benar di sini, tapi metode penelitiannya di sini kamu penelitian kuantitatif kah? Kemudian menggunakan model pengembangan waterfall. Jadi kalau misalnya begini, metode penelitian ini langsung sambung ke waterfall, nanti orang malah pikirnya bahwa penelitiannya itu adalah waterfall. Sementara kalau metode waterfall itu bukan metode penelitian. Oke ya? Ya. Oke, jadi misalnya kamu pakai metode kuantitatif, nanti mungkin di bawah kuantitatif banyak jenis lagi, tinggal kamu sesuaikan saja nanti dibaca teorinya lagi. Tetapi ini harus ada antaranya nih, misalnya metode penelitiannya kualitatif atau kuantitatif,
dengan model pengembangan sistem adalah model waterfall. Begitu ya? Ya. Paham, In? Paham, Pak. Oke. Kalau kriteria ini memang apa namanya, kriterianya semua benefit ya, tidak ada yang cost, semua begitu? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh, ini ada saya sudah tambahin angka 0 karena ini level 0 ya, ditambahin angka 0 aja. Kemudian di bagian apa tadi? Oh, di daftar pustaka ini kalau sebutin apa namanya ini jurnalnya orang, sebutin nama jurnalnya apa ya di ininya ya. Karena ini kan kamu cuma tulis ini judulnya sama namanya sama volumenya. Kita nggak tahu dari jurnal apa dia. Ini ada banyak yang tidak disebutkan nama jurnalnya apa, atau nama bukunya apa, nama penerbitnya maksudnya. Oke ya? Iin. Ya, Pak. Oke. Oke. Sementara cukup dulu Pak Rahmat. Saya kembalikan ke pembimbing. Oke, terima kasih. Saya langsung saja untuk Iin melakukan demo terhadap program yang sudah dibuat, aplikasi yang dibuat, atau sistem yang sudah dibuat, sistem yang sudah dibuat. Untuk koreksi nanti tinggal kamu perbaiki saja ya. Ya. Oke, langsung saja Iin. Ya, Pak. Ini pertama kita login admin dulu. Ini tampilan dashboard dari admin. Kemudian ada data master. Yang pertama ada periode beasiswa. Di sini kita menentukan pendaftaran dimulai dari diakhiri tanggal berapa. Misalnya seperti pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 bulan 3 2021 dan ditutup pada tanggal misalnya tanggal 3 2021. Kemudian kita pilih file. Ini menggunakan file PDF. Oke, terus kita memilih status aktif atau belum. Kita pilih untuk dan simpan. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita memasukkan kriteria. Di sini saya sudah mengisi beberapa kriteria dan saya akan mencoba mengisi kriteria ke-5. Kita tambah di sini kriteria jarak rumah menggunakan kode C5, keterangannya jarak rumah, nilai bobotnya 15, sifatnya benefit, lalu simpan. Kemudian kita nilai bobot, masukkan nilai bobot, keterangannya C5 sama dengan jarak 1 nilainya 1.
berikutnya 2. Ini nilainya 3. Ini nilai berikutnya 5. Kemudian simpan. Setelah itu kita keluar, kita ke tampilan awal. Di sini siswa sebelum login dia harus registrasi terlebih dahulu. Misalnya misalnya 5 setelah siswa melakukan registrasi, kemudian login untuk mendaftar beasiswa. Ini tampilan dashboard dari siswa. Di sini bisa edit profil. Misalnya masukkan alamat lengkap, kemudian jenis kelamin bisa dirubah. Kemudian kalau di sini untuk menggunakan foto atau tidak. Setelah itu simpan. Kemudian siswa dapat melihat kriterianya seperti ini. Kemudian siswa dapat daftar beasiswa. Di sini ada aktif dan tutup. Kalau yang berstatus tutup berarti siswa tidak dapat mendaftar. Kalau yang aktif siswa bisa dapat mendaftar. Seperti di sini siswanya sudah mendaftar, Pak. Tampilan daftarnya. Tampilan daftarnya seperti ini. Tampilan daftarnya, Pak. Kita penghasilan orang tua, misalnya 3 juta. Terus pekerjaan orang tua misalnya swasta, tanggungan orang tua misalnya 3 anak, jumlah saudaranya 3, dan sini memilih jarak rumah. Rumahnya misalnya lebih dari 15 km, dan sini bisa dibuktikan menggunakan berupa file. Untuk penghasilan orang tua bisa menggunakan surat pernyataan penghasilan orang tua. Untuk pekerjaan, tanggungan jumlah saudara dan jumlah itu bisa menggunakan kartu keluarga. Seperti sedangkan jarak rumah kita bisa
lihat dari Maps, kemudian disimpan gambarnya dalam mengisi formulir, disimpan. Setelah itu kita keluar dan kita kembali ke admin. Di sini sudah terlihat 6 siswa yang mendaftar. Kemudian kita ke periode siswa. Di sini kita melihat yang jumlah pendaftar. Kita klik peserta. Kemudian kita bisa memilih seperti misalnya pada siswa tanya kita terima, sedangkan putra saya tolak formulirnya. Setelah itu kembali ke seleksi. Kemudian kita melihat dari status itu yang aktif. Kemudian kita pilih yang aktif. Kita menganalisa seleksi. Ini tampilan analisa data siswa, bobot nilai, penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua, tanggungan orang tua, jumlah saudara, dan jarak rumah. Dan nilai siswa bisa dilihat, Wilson penghasilan tua 5, pekerjaan orang tua 5, tanggungan orang tua 3, jumlah saudara 3. Oh, di sini saya belum memasukkan jarak rumah dari siswa. Saya login ke situ dulu ya, Pak. Di sini alatnya untuk siswa ini bisa mengedit data siswa. Seperti dia bisa memasukkan foto berupa memasukkan foto, atau kalau misalnya siswa lupa dengan password yang untuk login. Kemudian seleksi. Dan hasil normalisasinya seperti ini. Hasil perhitungannya, siswa Wilson mendapatkan nilai 0,71, tingkat 1, Ibrahim 0,49, mendapat peringkat 2, Siska mendapatkan nilai 4,5, peringkat 3, Rio mendapatkan hasil perhitungannya 0,44, peringkat 4, dan Lydia mendapatkan hasil perhitungan 0,29, peringkat 5. Kemudian yang dibutuhkan kita pilih tes 1, kita tampilkan. Dan di sini Wilson yang mendapatkan penerimaan beasiswa. Kita memiliki 3, tampilkan. Tampilannya seperti ini. Kita mendapatkan penerimaan beasiswa Wilson, Ibrahim, dan Siska. Untuk melihat hasil printnya, seperti ini. Sekian, Pak. Sudah, In? Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas demonya. Oke, saya akan masuk ke diskusi lagi dengan hasil dari demo programnya.
untuk para penguji dipersilakan, kita punya waktu ada 20 menit ya, masih ada waktu 20 menit sampai jam 12.10. Mungkin saya persilakan secara random atau dimulai dari penguji 1 juga boleh, silakan. Random aja. Ya, mungkin dari penguji 1, 2, 3 ada yang mau kasih saran, masukan, atau mungkin ada tambahan-tambahan, silakan. Pak Jim ada? Kayaknya sudah pada mendekati jam makan siang, sudah mulai wajah-wajah sudah terlihat berbeda. Pengaruh perut itu nggak bisa dibohongi. Wilayah Saya tengah sih sudah oke, Pak. Oke, Pak Elvis gimana? Oke juga Pak, oke. Oke, jadi dari program sudah oke. Mungkin ini ada beberapa hal termasuk tadi ya, termasuk naskah yang paling banyak harus kamu koreksi. Memang kamu belajar juga, baru belajar untuk penulisan ya. Nah, kemudian ada satu hal memang di sini yang Bapak tanamkan dalam proses penentuan kriteria, karena ini menyangkut kebijakan dari instansi, harusnya memang itu kebijakan itu, kriteria itu harus muncul dari instansi terlebih dahulu yang menawarkan, baru mungkin kamu bisa memberikan masukan-masukan sesuai pengetahuan kamu untuk membangun sistem harusnya seperti apa. Tetapi selama meneliti, hambatan yang sering terjadi adalah saat kebijakan itu tidak bisa berubah, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan tersebut. Nah, itu yang harus kamu punya penguatan bukti terhadap kriteria tersebut berdasarkan apa, itu harus kamu kemukakan di dalam laporanmu seperti itu ya. Kemudian ada lagi mungkin mungkin saya akan kasih tambah sedikit untuk supaya Iin tidak bingung untuk kata kunci di dalam abstrak masih perlu ditanya. Kata kunci itu adalah per kata atau per frase ya. Jadi kalau ada frase bisa masuk sebagai kata kunci ya, seperti itu. Misalnya orang cantik, nah, itu kan nggak bisa dipisahkan antara orang dengan cantik gitu kan. Orang cantik adalah frase, tapi itu merupakan satu kata. Kata frase itu adalah kata, gabungan kata tapi masih dikatakan kata, bukan kalimat. Jadi ya seperti itu dipersingkat ada. Jadi bisa kata, bisa frase. Kemudian ya itu saja sih, mungkin dalam beberapa hal yang nanti tinggal kalian ingin perbaiki saja sesuai dengan arahan-arahan dari penguji. Kalau memang tidak ada, mungkin bisa saya akhiri karena kita akan mulai lagi jam 1 ya. Kayaknya saya ada juga di situ sampai sore nih kayaknya saya nih. Duduk terus di sini. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya Bapak Ibu penguji. Untuk gantiin. Ya, mungkin saya tambahan satu aja. Ya, dari Prodi mungkin mau sampaikan sedikit. Iin segera selesaikan ujian tutup karena batasnya sampai 24. Lebih cepat lebih baik karena tidak mungkin kita dari pagi sampai tengah malam tutupin kalian gitu ya. Karena tanggal 27 itu rencana yudisium. Jadi itu harap diperhatikan baik-baik karena sudah di akhir. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, waktu beberapa hari ke depan sudah harus bisa tutup. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja Pak Pendidik. Oke, makasih. Lebih ekstra ya, ekstra waktu yang harus kamu luangkan karena saya juga ini mempertimbangkan untuk kalian maju ya supaya kamu lebih ekstra ya. Sebenarnya kalau melihat ini kamu sama Satya itu masih ada beberapa tahapan sebenarnya yang harus masih diselesaikan sih ya untuk melengkapi dokumen, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jim Lahalo, Ibu Emi, dan Pak Elvis untuk kehadirannya pada ujian tutup atas nama Iin. Saya ucapkan selamat siang, salam sehat, sampai ketemu lagi di ujian-ujian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, makasih Pak. Kita siap. Yo, sampai ketemu jam 1. Kita mulai lagi jam 1 toh. Iya, break, ya. makan. Saya sore lagi baru ada kayaknya. Saya pakai kaos tadi. Jam 4 lagi nanti ya. Oke Pak, yo. Oke deh. Dadah.
Izin Wah, live Kita ya, balik. dadah. Tutup ya. Sana. Iya Pak Bu. ya silakan. Terima kasih Kak. Ya,